Di antara berbagai penampakan yang diceritakan warga Pontianak, sosok perempuan baju merah menjadi salah satu arwah yang paling sering muncul di tempat-tempat tua dan sudut-sudut jalan yang sepi. Perempuan baju merah dikenal sebagai sosok arwah wanita yang menampakkan diri dengan pakaian berwarna merah menyala, rambut panjang menjuntai, dan wajah pucat yang tampak tanpa ekspresi. Penampakan ini menjadi bagian dari cerita rakyat Pontianak dan wilayah Kalimantan Barat secara umum, terutama di sekitar kawasan-kawasan tua, bangunan bersejarah, jembatan lama, dan ruas jalan yang jarang dilalui pada malam hari. Makhluk ini sering dikaitkan dengan kisah tragis masa lalu, meski tidak semua versi cerita sepakat mengenai siapa sebenarnya perempuan tersebut. Yang pasti, warna merah pada penampilannya menjadi simbol kuat yang menghubungkannya dengan kematian tidak wajar. Dalam beberapa kisah yang beredar, perempuan baju merah disebut sebagai arwah seorang gadis muda yang meninggal karena kecelakaan atau peristiwa kekerasan. Warna merah pada bajunya dipercaya melambangkan darah atau kejadian yang melibatkan unsur kekerasan fisik. Di versi lain, sosok ini dipahami sebagai penunggu lokasi-lokasi tertentu yang dianggap memiliki energi kuat atau pernah menjadi tempat hidup seseorang yang berakhir dengan tragis. Karena itu, penampakannya sering dilaporkan di daerah jalanan tua, bangunan peninggalan kolonial, atau jembatan yang pernah menjadi lokasi kecelakaan. Ciri-ciri fisik perempuan baju merah hampir selalu konsisten dalam setiap laporan warga. Rambutnya sangat panjang, terkadang menutupi sebagian wajahnya. Kulit wajahnya tampak pucat, kadang bahkan keabu-abuan, seolah tidak memiliki sirkulasi darah. Matanya digambarkan kosong, namun menatap lurus pada sesuatu yang biasanya tidak terlihat oleh manusia. Baju merah yang dikenakannya sering tampak lusuh, basah, atau sobek, tergantung pada versi ceritanya. Namun, warna merah selalu menjadi ciri paling mencolok, sehingga warga sering mengingat penampakannya lebih karena warnanya terlebih dahulu sebelum menyadari bentuk tubuhnya. Lokasi kemunculan perempuan baju merah tersebar di berbagai kawasan Pontianak dan sekitarnya. Di beberapa tempat, seperti jalan-jalan tua dekat pelabuhan atau kawasan bangunan kolonial dekat pusat kota, warga mengaku pernah melihat sosoknya berdiri diam sambil menatap jalan. Ada juga cerita lain tentang penampakannya di jembatan tertentu, yang dianggap sebagai titik rawan kecelakaan. Beberapa pengendara malam mengatakan bahwa mereka pernah melihat sekilas sosok perempuan berbaju merah di tepi jalan, tetapi ketika mereka menoleh kembali, sosok itu menghilang tanpa jejak. Salah satu karakteristik unik dari penampakan ini adalah perilakunya yang cenderung pasif. Dalam kebanyakan laporan, perempuan baju merah tidak mengejar atau menyerang manusia. Ia hanya berdiri, duduk, atau berjalan perlahan tanpa arah. Namun, justru karena sikap pasifnya itu, warga merasa ada tekanan psikologis yang kuat ketika melihatnya. Banyak yang menyebut bahwa sosok ini memberikan perasaan berat, udara menjadi lebih dingin, dan suasana sekitar berubah drastis ketika ia muncul. Ada yang menggambarkan bahwa wilayah sekitar terasa lebih sunyi, seolah suara alam ikut merespon kehadirannya. Selain bentuk utuh, ada pula laporan penampakan dalam bentuk lain. Beberapa warga mengaku melihat bayangan merah melintas cepat di antara pepohonan atau bangunan tua. Ada pula yang mengatakan bahwa warna merah itu tampak seperti kain panjang yang terbang tertiup angin, tetapi ketika diperiksa lebih dekat, tidak ditemukan apapun. Suara yang dikaitkan dengan perempuan baju merah biasanya berupa langkah pelan, gesekan kain, atau suara seperti seseorang menghela napas panjang. Namun, tidak ada suara jeritan atau tangisan seperti pada beberapa arwah perempuan lainnya, misalnya Jeriau atau kuntilanak. Penjelasan tentang asal-usul arwah ini bervariasi, tetapi hampir semuanya menonjolkan unsur tragedi. Salah satu versi menyebut bahwa ia adalah seorang gadis yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di sebuah jalan kota tua. Versi lain mengatakan bahwa ia adalah korban kekerasan di masa lalu, mungkin pada era kolonial ketika kawasan Pontianak masih menjadi pusat aktivitas pelayaran.
Ada pula yang meyakini bahwa sosok ini tidak terkait dengan siapapun di dunia nyata, melainkan penunggu tempat yang memiliki energi spiritual kuat. Dalam kepercayaan lokal, tempat yang pernah mengalami banyak tragedi atau kematian mendadak sering menjadi lokasi munculnya arwah-arwah gentayangan seperti perempuan baju merah. Meski tidak berbahaya dalam arti fisik, kehadiran perempuan baju merah sering dikaitkan dengan pertanda. Beberapa warga percaya bahwa melihat makhluk ini pada malam hari merupakan tanda bahwa seseorang harus berhati-hati karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bukan karena arwah itu berbahaya, tetapi karena penampakannya dianggap membawa energi yang mengingatkan manusia akan bahaya yang ada di sekitar. Dalam beberapa cerita, kehadirannya mendahului kecelakaan atau insiden tertentu, membuat banyak orang semakin yakin bahwa sosok ini memiliki keterkaitan dengan energi negatif di lokasi tertentu. Salah satu hal yang membuat perempuan baju merah tetap menjadi bagian kuat dari cerita rakyat Pontianak adalah konsistensi laporan masyarakat. Cerita tentang arwah ini telah menyebar dari generasi ke generasi, dengan banyak saksi mata yang mengaku pernah melihat bayangan merah, terutama di jam-jam larut malam. Kesaksian ini terus muncul bahkan di era modern ketika kamera pengawas dan internet memberikan jangkauan lebih luas bagi penyebaran informasi. Ada video amatir yang mengklaim menangkap bayangan merah di sudut jalan tertentu, meskipun keaslian rekaman tersebut tidak pernah dipastikan. Interpretasi modern mengenai arwah ini menghubungkannya dengan fenomena psikologis atau optik. Warna merah adalah warna yang mudah ditangkap mata manusia bahkan dalam kondisi redup. Beberapa orang mungkin melihat ilusi optik atau refleksi cahaya yang kemudian diasosiasikan dengan wujud arwah. Namun bagi masyarakat yang masih memegang kepercayaan spiritual, perempuan baju merah bukan sekadar ilusi. Ia adalah bagian dari dunia gaib yang tidak bisa dijelaskan secara logis tetapi tetap memberikan pengaruh pada kehidupan warga yang tinggal di sekitarnya. Kepercayaan terhadap sosok ini juga membuat warga lebih berhati-hati ketika melewati tempat-tempat tertentu pada malam hari. Mereka menghindari jalan sunyi, terutama yang memiliki pencahayaan minim. Sebagian bahkan memilih untuk tidak melihat ke arah bayangan merah jika mereka merasa ada sesuatu yang muncul di pinggir penglihatan mereka. Sikap waspada ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan baju merah tidak secara langsung membahayakan manusia, cerita tentangnya cukup kuat untuk mempengaruhi perilaku sehari-hari. Warga setempat biasanya menyarankan untuk menjaga ketenangan saat melewati tempat-tempat yang diyakini angker. Jika seseorang merasa melihat sosok berbaju merah di kejauhan, mereka dianjurkan untuk tidak memanggil, tidak menatap terlalu lama, dan menjaga langkah tetap stabil. Dalam kepercayaan masyarakat, tindakan seperti menantang atau berinteraksi dengan arwah justru dapat mengundang pengalaman yang tidak diinginkan. Karena itu, banyak orang memilih untuk tetap diam dan menunduk ketika melewati tempat yang dipercaya sebagai lokasi penampakan. Keberadaan perempuan baju merah menunjukkan bagaimana cerita rakyat tetap hidup dalam kehidupan masyarakat modern. Meskipun Pontianak telah berkembang menjadi kota besar dengan pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung baru, cerita tentang arwah ini tetap menjadi bagian dari identitas lokal. Ia menjadi simbol pengingat akan sejarah, tragedi, dan misteri yang terikat dalam sudut gelap kota tua. Dalam setiap kisah yang beredar, warna merah yang mencolok selalu menjadi elemen kunci yang membuat penampakan ini mudah dikenali dan sulit dilupakan oleh siapapun yang pernah melihatnya. Dan hingga sekarang, warna merah yang muncul di tengah jalan sunyi masih cukup untuk membuat warga Pontianak mempercepat langkah mereka tanpa menoleh ke belakang.